fisiologi hewan? Fisiologi hewan yaitu ilmu yang mempelajari fungsi tubuh dengan berbagai gejala yang ada pada sistem tubuh, serta pengaturannya atas segala fungsi dalam sistem tersebut. Jadi, fisiologi hewan yaitu ilmu yang mempelajari fungsi tubuh beserta gejala-gejala yang akan terjadi di dalamnya. Lalu, apa itu sistem endokrin? Ialah jaringan kelenjar yang memproduksi hormon di dalam tubuh. Hormon sendiri merupakan senyawa kimia tubuh penyampai pesan. Artinya, hormon dan sistem endokrin berperan dalam komunikasi antar sel, karena hormon membawa informasi dan instruksi. Jadi, sistem endokrin itu ialah suatu kelenjar yang memproduksi hormon. Fungsi dari sistem endokrin ialah 1. Membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Kedua, menstimulasi urutan perkembangan. Ketiga, mengkoordinasi sistem reproduktif. Yang keempat, memelihara lingkungan internal optimal. Lalu, apa itu hormon? Hormon berasal dari bahasa Yunani, yaitu horman, yang berarti yang menggerakkan, adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel, semua organisme multiseluler. Jadi, hormon ialah suatu senyawa kimiawi yang berfungsi untuk menyampaikan suatu pesan kepada satu sel ke sel yang lain. Klasifikasi hormon berdasarkan senyawa kimia pembentuknya terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama ialah golongan steroid, yaitu turunan dari kolesterol. Ialah androgen, estrogen, dan adrenokortikoid. Golongan yang kedua ialah golongan eikosanoid, yaitu asam arachidonat. Golongan yang ketiga ialah golongan derivat asam amino, yaitu tiroid, katekolamin, epinefrin, dan tiroksin. Golongan yang keempat ialah golongan polipeptida atau protein, ialah insulin, glukagon, GH, TSH, oksitosin, pasoferin, dan hormon yang dikeluarkan oleh. Klasifikasi hormon berdasarkan fungsinya. Yang pertama, ada hormon perkembangan. Hormon ini memegang peranan di dalam perkembangan dan pertumbuhan. Hormon ini juga menghasilkan kelenjar gonad. Yang kedua, hormon metabolisme. Hormon ini mengatur proses homeostasis glukosa di dalam tubuh. Macam glukosanya ada glukokortikoid, glukagon, dan katekolamin. Yang ketiga, hormon tropik. Hormon ini dihasilkan dari kelenjar hipofise sebagai hormon perangsang pertumbuhan folikel efesa pada ovarium dan proses spermatogenesis LH. Yang keempat, hormon pengatur metabolisme air dan mineral. Dihasilkannya kalsitonin. Kelenjar dan hormon yang dihasilkan ada kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, adrenal atau anak ginjal, pankreas, gonad, yaitu ovarium dan testis. Yang pertama kita akan membahas kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau pituari terdapat di bawah otak besar berupa tonjolan. Kelenjar ini menghasilkan hormon pengatur pertumbuhan, pengatur fungsi kelenjar gondok, pengatur kelenjar anak ginjal, dan pengatur kelenjar kelamin. Bagian belakang kelenjar hipofisis menghasilkan hormon pengatur fungsi ginjal dan alat-alat lainnya. Kerja kelenjar hipofisis berhubungan erat dengan hipotalamus. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar buntu terbesar dan sering disebut kelenjar utama atau master of glands. Hal ini karena kelenjar tersebut menghasilkan bermacam-macam hormon yang akan mengatur kerja kelenjar lainnya. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, yang pertama ada hormon somatotropin atau STH. Fungsinya merangsang sintesis protein dan metabolisme. Bila kekurangan hormon ini, pada anak dapat menyebabkan pertumbuhannya terhambat atau kerdil yang bisa juga disebut kretinisme. Jika kelebihan akan menyebabkan pertumbuhan raksasa atau gigantisme.
Yang kedua ada prolaktin atau PRL. PRL ini membantu kelahiran dan memelihara sekresi susu oleh kelenjar susu. Yang ketiga, follicle stimulating hormone atau FSH. Fungsinya merangsang pematangan folikel dalam ovarium dan menghasilkan estrogen. Yang keempat, luteinizing hormone atau LH. Fungsinya mempengaruhi pematangan folikel dalam ovarium dan menghasilkan progesteron. Dan yang terakhir, hormon interstitial cell stimulating atau ICSH. Fungsinya merangsang sel-sel interstitial testis untuk memproduksi testosteron dan androgen. Selanjutnya kita akan membahas kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini terletak di bawah jakun. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon tiroksin yang berfungsi mengatur kecepatan metabolisme. Contoh metabolisme yang dipengaruhi tiroksin yaitu laju penggunaan saring makanan dan penggunaan oksigen oleh sel. Hormon tiroksin ini juga penting untuk perkembangan tubuh dan mental. Namun, hormon tiroksin harus berada dalam jumlah yang tepat. Bila kelebihan hormon tiroksin dapat ditandai dengan meningkatnya metabolisme, denyut jantung cepat, mudah gugup, dan emosional. Bila kekurangan hormon ini dapat menyebabkan terhentinya pertumbuhan atau kerdil. Kelenjar yang dihasilkan, yang pertama ada tiroksin. Tiroksin fungsinya mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang kedua ada triiodontironin. Fungsinya sama seperti fungsi tiroksin. Dan yang terakhir ada kalsitonin. Fungsinya menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kelenjar kalsium paratiroid. oleh tulang. Paratiroid berjumlah 2 pasang dan menempel di belakang kelenjar tiroid. Fungsinya meningkatkan penyerapan kalsium oleh usus dan penyerapan kembali kalsium di dalam ginjal. Oleh karena itu, seseorang yang kelebihan parathormon, tulangnya akan rapuh, lemah, dan berbentuk abnormal akibat rendahnya kalsium dalam tubuh. Apa saja ciri dari kelenjar paratiroid? Yang pertama, berjumlah 4 buah, terletak di belakang kelenjar tiroid, menghasilkan paratohormon, meningkatkan kalsium darah. Jika kelebihan hormon ini akan berakibat kadar kalsium dalam darah meningkat. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya endapan kapur pada ginjal. Lalu, jika kekurangan hormon menyebabkan kekejangan yang disebut dengan tetanus. Kalsitonin mempunyai fungsi yang berlawanan dengan paratohormon, sehingga fungsinya menurunkan kalsium darah. Fungsi utamanya yaitu mengatur metabolisme fosfor dan mengatur kadar kalsium darah. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan 2 kelenjar kecil yang menjadi bagian dari sistem endokrin atau sistem hormon. Kelenjar adrenal terletak di bagian atas pada masing-masing ginjal, bertugas dalam menghasilkan hormon-hormon yang berperan penting untuk tubuh. Kelenjar ini berbentuk bola atau topi yang menempel pada bagian atas ginjal. Pada setiap ginjal terdapat 1 kelenjar suprarenalis dan dibagi atas 2 bagian, yaitu bagian luar yang disebut dengan korteks dan bagian tengah yang disebut dengan medula. Pada bagian korteks adrenal menghasilkan 2 hormon, yaitu mineralokortikoid dan glukokortikoid. Memiliki prinsip kerja mengontrol metabolisme ion organik dan mengontrol metabolisme glukosa. Sementara pada bagian medula adrenalin atau epinefrin dan non-adrenalin memiliki prinsip kerja bekerja sama dalam hal dilatasi bronkiolus,
vasokonstriksi pada arteri, vasodilatasi pembuluh darah otak dan otot, dan mengubah glikogen menjadi glukosa yang berada di dalam hati. Kemudian, gerak peristatik, dan yang terakhir, bersama insulin, mengatur kadar gula dalam darah. Selanjutnya, kelenjar pankreas. Kelenjar ini merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin mempermudah sel tubuh menembus membran sel. Kelenjar gonad atau kelenjar kelamin memiliki fungsi utama yaitu memproduksi sel-sel kelamin. Namun, kelenjar ini juga memproduksi hormon. Pada wanita, terletak pada ovarium. Hormon yang dihasilkan yaitu estrogen dan progesteron. Pada estrogen, mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. Sementara progesteron mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Pada laki-laki, terletak di bagian testis. Hormon yang dihasilkan yaitu testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan pembentukan ciri-ciri kelainan sekunder. Atau ovarium. Hormon yang mempengaruhi menstruasi terdapat yang pertama follicle stimulating hormone untuk merangsang hipofisis mengeluarkan FSH. Yang kedua, luteinizing hormone untuk merangsang hipofisis mengeluarkan LH. Yang ketiga, PHA atau prolactin inhibiting hormone yang menghambat hipofisis untuk mengeluarkan prolaktin. Menghasilkan sel telur, hormon estrogen dan hormon progesteron. Sekresi estrogen dihasilkan oleh follicle de Graaff dan dirangsang oleh FSH. Estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Progesteron dihasilkan oleh corpus luteum dan dirangsang oleh luteinizing hormone. Progesteron berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi. Dilanjutkan kelenjar kelamin pria atau yang disebut dengan testis. Testis pada mamalia terdiri dari tubulus yang dilapisi oleh sel-sel benih atau sel germinal. Tubulus ini dikenal dengan tubulus seminiferus. Testis mensekresikan hormon testosteron yang berfungsi merangsang pematangan sperma dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria. Sekresi hormon dirangsang oleh ICTH yang dihasilkan oleh hipofisis bagian anterior. Sewaktu pubertas, hipofisis anterior memproduksi gonadotrofin, yaitu hormon FSH dan LH. Sekresi kedua hormon ini dipengaruhi oleh GnRF atau gonadotropin releasing factor yang berasal dari hipotalamus. Dilanjutkan dengan hormon Pisces, kelenjar pituitari. Fungsi dan strukturnya merupakan organ tubuh yang sangat sulit dan rumit. Kelenjar tiroid. Semua hewan yang termasuk ke dalam kelompok invertebrata memiliki kelenjar tiroid dan trak kecuali dengan ikan. Kelenjar paratiroid, yakni sekresi dari kelenjar paratiroid ini berdiferensiasi dengan epitel kantong farinks ketiga dan juga keempat. Dilanjutkan hormon amfibi. Hormon yang dihasilkan oleh bagian anterior glandula hipofisi mengakibatkan terjadinya pertumbuhan raksasa pada amfibi tersebut. Kelenjar patatiroid ini ada, tetapi tidak ada pada ikan yang dikenal sebagai regulator kalsium dalam sistem endokrin. Hormon pada reptil. Terdapat kelenjar tiroid terdapat di daerah tenggorokan yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan perkembangan hewan seperti shading normal kulit. Paratiroid, struktur yang dekat dengan tiroid dan membantu dalam proses metabolisme kalsium dan sistem peredaran darah reptil. Maka, itulah alasannya kenapa hormon dan sistem hormon sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dari hewan reptil. Dilanjutkan hormon pada Aves. Terdapat hipotalamus, kelenjar hipofisa, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid,
pulau-pulau pankreas, kelenjar adrenal, dan gonad. Dilanjutkan hormon pada mamalia. Kelenjar pineal merupakan struktur atau kelenjar kecil yang ada pada otak hewan vertebrata yang akan menghasilkan hormon seperti melatonin. Melatonin merupakan suatu turunan dari asam amino triptopan. Sedangkan pada masa kehamilan hewan mamalia ini, plasentanya juga bertindak sebagai suatu kelenjar endokrin yang konon sebagai penghasil hormon pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.